Dari dua perusahaan ini, VDNI misalnya, kita menemukan sekitar 90-an% itu tenaga kerjanya hanya lulusan SD, SMP, SMA. Ya. Ya. Berikut dengan rata-rata gaji per bulan yang terima. Itu tadi kita sebut untuk satpam saja mereka bisa dapat gaji antara 10.000 sampai 13.000 yuan. Ya. Kalau kali 2.000 berarti 26 juta 26 satpam juta. ya. Betul, betul. Betul. Ya. Jadi tuh ada tukang pengangkut batu bara itu gajinya 17 juta ya Bang ya. Ya. Abang tolong baca lagi nih Bang. Koki berapa tuh Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi, Forum News Network FNN. Di sebelah saya masih Bang Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, IRES, double S ya. Penting saya kasih tekanan double S-nya. Tapi beliau juga Ketua Komite SDA, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kita masih ngomong soal nikel, soal TKA RRC. RRC Bang. Serbuan, saya memberi judulnya Serbuan TKA RRC. Tapi Bang Marwan lebih progresif, disebut penjajahan. Wah, lebih dahsyat lagi. Bang, ini ada beberapa slide yang bagus ya, nanti kita bisa lihat-lihat ya. Ini punya Abang nih, mengugat penjajahan negara dan TKA RRC ya. Marwan Batubara IRES. Oke, ini ada kedatangan Cina, TKA Cina ya, kemarin baru 1-2 hari ini viral. Ya. Ada suaranya sebetulnya tapi kita khawatir bermasalah, kita mute ya. Jadi yang orang persoalkan di grup-grup WA kita ini adalah bahwa untuk pribumi, saya nyebutnya pribumi sengaja ya, supaya ada lebih kesan dramatisnya, tapi sekaligus untuk menunjukkan bahwa bangsa sendiri, rakyat sendiri itu luar biasa, disekat begini, begitu, nggak boleh mudik. Hari ini viral lagi di grup-grup WA bagaimana Tol Cikarang itu, jadi kacau sangat balaunya. Karena di stop orang-orang yang bukan cuma mudik, yang mau kerja pun tidak boleh, tidak bisa, itu luar biasa. Hanya untuk mencegah bangsa sendiri, rakyat sendiri mudik, gitu ya. Pada saat yang sama, nanti ada datanya juga dari saya, itu mereka bisa masuk dengan amat bebas, dengan mengakali segala macam peraturan. Nanti kita tunjukkan bagaimana visa pun mereka akali, bebas. Yang terbaru, penerbangan Wuhan-Jakarta dibuka lagi dengan pesawat charter Lion Air. 2 kali. Setiap Senin pagi berangkat, dari sana berangkat lagi, dari Wuhan ke Indonesia lagi. Luar biasa. Bang. Aduh. Bang, karena ini dari punya Abang ya. Bebasnya TKA RRC masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi COVID. Abang mau bicara apa nih? Angka-angkanya begini serem nih. Selama pandemi sampai Februari saja ada 10.482 TKA yang masuk. Ini yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi bisa puluhan ribu lagi, mungkin ratusan ribu lagi yang tidak terdeteksi karena tidak masuk dengan visa yang sesungguhnya sebenarnya. Ya, jadi sebetulnya data-data kita itu cukup lengkap dan sebagian juga ada yang sudah terpublikasi di media. Tadi sudah disinggung soal waktu COVID terhadap bangsa sendiri begitu strict, tapi terhadap TKA RRC atau TKA Cina ini yang terjadi sebaliknya. Itu artinya apa? Ada perlindungan yang sistemik yang dilakukan oleh rezim, ya, dan kita menyebutnya itu oligarki penguasa dan pengusaha ditambah nanti investor Cina. Ini bersatu untuk apa? Untuk bisa lolos dari berbagai aturan yang berlaku untuk orang-orang pribumi, termasuk juga untuk TKA yang bisa dicarikan berbagai alasan bahwa mereka memang boleh masuk. Seolah-olah sah ya? Seolah-olah sah. Atas nama apa. Tapi saya kira ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya di balik itu adalah ada kebohongan publik yang dilakukan oleh rezim. Salah satunya itu oleh Luhut. Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi.
Antara lain dia mengatakan bahwa kita perlu mendatangkan TKA Ya. supaya proyek bisa jalan, ekonomi bisa berkembang, Ya. PDRB bisa meningkat, PDRB itu adalah PDB regional, Oke. ya, supaya meningkat karena kalau TKA ini datang nanti pembangunan bisa berlanjut, sementara kalau tidak ada TKA investasi mandek dan orang kita itu tidak mampu untuk bekerja. Iya. Itu jadi kualifikasi orang yang bekerja inilah yang saya kira perlu kita soroti, kita gugat ini yang namanya pemerintah dan Luhut yang mengatakan bahwa tidak ada tenaga kerja lokal yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pembangunan, dan juga pengoperasian smelter yang dibangun itu. Ya, Bang, sebentar, Bang. Ya. Ini kayak Abang bilang tadi, Luhut ini kan berkoar-koar ya, kok. Sorry banget kalau saya sebut itu berkoar-koar karena dia bicara Ya. seperti itu Ya. pada media dan orang tulis ada rekam jejak digitalnya. Ya, Selalu pasang badan untuk kepentingan TKA RRC ini ya. Ya. Ini misalnya dari financedetik.com itu dia bilang Luhut tegaskan 500 TKA Cina yang masuk bukan tukang pacul. Oke? ya, Ada lagi dari Financedetik juga tenaga kerja ahli bukan tukang pacul. 500 TKA ciptakan 5.000 tenaga kerja ahli bukan tukang pacul. Lalu ada lagi di sini Luhut datangkan TKA Cina karena penduduk di lokasi proyek pendidikannya rendah. Wih, Ya. kan ngeri sekali. Ya. Jadi ini orang bukan cuma sekedar melakukan pembohongan publik, Ya. menyebarkan berita hoax, bohong, ya. Ya. Tapi juga sekaligus pada saat yang sama dia merendahkan martabat dan kemampuan bangsa sendiri. Ini gimana kalau pejabatnya begini, Bang? Ya, saya kira kita perlu menggugat. Itu yang paling basic. Dan gugatan kita itu harus didasarkan kepada data yang ada di lapangan. Ya. Dan itu bisa kita lakukan misalnya dengan mengaudit hanya 2 perusahaan smelter sajalah Dari dari ratusan. 150, Saudara, ada Ya. kurang lebih 150 smelter nikel dan boksit yang Bang Marwan bilang sebelumnya yang seluruhnya dimiliki oleh investor RRC. Ya. Jadi khusus misalnya VDNI, Virtual Dragon Nickel Indonesia, VDNI. Industri. Satu lagi Obsidian Stainless Steel. Itu OSS. Ya. Dari 2 perusahaan ini, VDNI misalnya, kita menemukan sekitar 90-an% itu tenaga kerjanya hanya lulusan SD, SMP, SMA. Ya, oke, betul. Yang S1 D3 dan yang disebut sebagai ahli, ya, yang bersertifikat, itu hanya sekitar 9%. Itu untuk di VDNI. Untuk di OSS, yang namanya lulusan yang qualified, yang disebut Luhut, itu kita anggaplah itu D3 S1 dan juga yang bersertifikat. Itu jumlahnya hanya sekitar 21%. Ya. Sisanya itu siapa? Sisanya itu lulusan SD, SMP, SMA. Ya. Jadi kalau tadi dibilang soal bukan tukang pacul, mungkin benar. Tapi kan kita bukan mengukurnya dengan ukuran tukang pacul atau tidak. Tapi ukurannya adalah ada Permenaker, ada undang-undang yang mengatakan bahwa yang boleh masuk itu adalah yang punya kualifikasi tertentu. Atau seperti yang Luhut bilang sendiri, bahwa kita tidak mampu di bidang itu ya? Ya, kita tidak mampu. Tapi kalau bicara soal lulusan SD sampai SMA, itu kan kita punya berlimpah. Jadi karena itulah kita memang pantas menggugat penjajahan ini. Kalau saya mengatakan penjajahan, kenapa? Ya karena tadi untuk kerja saja kita itu ditolak dengan alasan yang dimanipulasi. Iya. Belum lagi kita bicara gaji. Iya. Ya, gajinya nanti itu berlipat-lipat dibanding gaji kalau itu tenaga lokal gitu. Iya, ini ada saya di sini gajinya itu wah, luar biasa sekali. Iya. Antara Berikut ini adalah tabel jabatan yang diduduki tenaga kerja asing PT VDNI ya. ya, Berikut dengan rata-rata gaji per bulan yang terima. Itu tadi kita sebut untuk satpam saja mereka bisa dapat gaji
antara 10.000 sampai 13.000 yuan. Ya. Kalau kali 2.000 berarti 26 juta. 26 Satpam juta. ya. Betul, betul, betul. Anda bisa bayangkan saudara kalau satpam kita Indonesia, warga negara Indonesia asli yang berkulit hitam ini pada umumnya dapat gaji 20 juta aja gitu. Iya. Saya rasa sehari mereka bisa sanggup bekerja 28 jam kali. 48 jam. 48 jam bahkan kali satu hari ya. Iya, iya. Lihat itu, ada tukang pengangkut batu bara, itu gajinya 17 juta ya Bang ya. Iya. Abang tolong baca lagi nih Bang. Koki berapa tuh Bang? 22 juta. Iya. Petugas asrama 20 juta. Penghancur batu 21 juta. Ya, Gila. ya. Itu kan semuanya kalau kita bicara buruh, itu namanya buruh kasar. Buruh kasar banget. Ya, buruh kasar itu Iya. kalau di kita, jangankan lulusan SD atau SMP, SMA pun kita punya berlimpah. Iya, Ya kan? iya. Nah, ini SD didatangkan justru dari Cina gitu. Sopir alat berat 75 orang, gaji 24 juta. Masya Allah. Sopir alat berat, saudara. Ya, ya. Ini penembak api 22 juta. Aduh, tukang besi bangunan listrik 23,8 juta, hampir 24 juta. Tukang besi. Ya. Kalau punya ponakan di tukang. Jadi memang ini ironi ya. Iya. Saya kira kalau saya menggunakan istilah penjajahan itu, ya real terjadi. Ini Iya, fakta iya. lapangan, Iya, gitu iya. kan. Karena itu kembali tadi ke statementnya Pak Luhut. Iya. Ya, saya kira Pak Luhut ini kalaupun tidak mau diproses hukum ya, karena memang orang juga merasa percumalah menggugat gitu ya. Meskipun itu wajar untuk digugat, Seharusnya malah. seharusnya digugat karena sudah melecehkan kemampuan bangsa Indonesia, kemampuan bangsa sendiri, tapi juga memanipulasi informasi. Iya. Jadi wajar kalau ada yang menggugat dan kalau hukumnya benar, dia sebetulnya pantas untuk dapat hukuman berapa tahun lah begitu ya. Iya, soal ini Bang, soal Ya. dia menyebarkan berita bohong ini ya di Kompas. Ya. Kompas itu ada berita alasan Luhut datangkan TKA Cina karena ini atas Luhut soal TKA Cina, jumlah mereka di Konawe kurang lebih 8% dari pekerja. 8% Bang. Iya. Tadi data yang Abang bilang Iya. di Virtu saja Iya. 91%. Betul. Di OSS 79%. Iya. Ini kebohongan luar biasa, dia hanya mengatakan hanya 8%. Betul. Jadi selama ini yang namanya Luhut dan sejumlah menteri atau pejabat-pejabat negara yang lain itu bicara apa saja, ya kan? Karena memang pertama rakyat sudah merasa tidak berdaya. Ya. Kedua percuma kalau bicara apa adanya, ya. Kemudian yang ketiga media pun itu kadang-kadang tidak berimbang, ya. Media mainstream yang pro ke rezim itu pasti memberitakan apa yang disampaikan oleh pejabat. Tapi kalau bicara objektif fakta di lapangan itu mereka kadang-kadang enggan gitu ya. Nah, karena itu dengan acara kita seperti ini kita berharap ada perimbangan informasi. Nah, tapi yang lebih penting lagi supaya yang namanya pejabat negara itu tahu, rakyat tahu nih terjadi kebohongan. Supaya berhentilah berbohong. Iya. Kemudian yang kedua, lakukanlah koreksi. Iya. Yang ketiga, hukumlah perusahaan-perusahaan Cina ya yang sudah melakukan manipulasi, mempekerjakan orang-orang yang sebetulnya melanggar aturan, dan saya yakin mereka bukan tidak paham aturan tentang soal kelulusan, kualifikasi, soal masalah visa dan sebagainya, itu mereka paham, tapi justru mengakal-ngakalin supaya lolos. Untuk apa? Supaya nanti untungnya bisa lebih besar. Tapi juga yang lebih penting, mereka memang pasti memperjuangkan kepentingan negara dan rakyatnya. Masalahnya kita saja ini, pemimpin-pemimpin kita itu tidak memikirkan negara dan rakyatnya, tapi lebih memihak kepada perusahaan Cina dan negara Cina itu. Kenapa bisa Dan begitu ya? oligarki. Kenapa bisa begitu ya?
itulah yang kita juga tidak tahu kenapa. Karena mereka sebagai pejabat. Mungkin mereka dapat bagian juga di situ, entah Kan berapa mereka persen. sebagai pejabat dapat bagian karena mereka dapat punya jabatan. Betul. Mereka dapat bagian, sogokan lah, suap lah paling gampang ngomongnya begitu. Karena Ya. mereka pejabat. Dan pejabat itu kan diberikan hak mandat oleh rakyat. Betul. Gaji fasilitasnya orang rakyat. Kan harusnya dia bekerja untuk rakyat. Betul, ini masalah besar bagi kita ini. Sekarang ini selama Pak Jokowi jadi presiden, ini kondisi semakin memburuk ini ya. Tapi juga ada sebetulnya cara lain mereka itu mendapatkan kesempatan punya saham di situ, ya kan? Bisa juga seperti itu. Tapi terserah apapun itu, rakyat sudah merasa bahwa ini sudah waktunya penjajahan ini dihentikan. Kemudian harus dilakukan audit, ya, audit terhadap semua perusahaan-perusahaan asing, terutama dari Cina, karena yang banyak bermasalah itu dari Cina. Ini supaya dilakukan audit, supaya ditemukan berbagai pelanggaran, diberi sanksi gitu. Iya, Ya, karena kita tidak mengatakan Pak Jokowi tidak berani, ya, tapi buktikan sajalah. Kalau memang tidak dilakukan, ya bisa akhirnya rakyat menganggap ya Anda memang tidak berani gitu ya kan. Minimal pembiaran ya. Pembiaran. Atau bakal orang berpikir juga jangan-jangan dapat bagian gitu ya. Nah, tapi minimal beginilah supaya Pak Jokowi itu juga menjadi orang yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Aduh, itu udah lama kita nggak punya itu. Ya, jadi kalau bilangnya saya Pancasila, ya kan, ya buktikanlah dengan perbuatan di lapangan, misalnya adanya penegakan hukum, karena Pancasila itu salah satunya kan nanti turun kepada bahwa negara kita ini negara hukum. Iya. Hukum jadi panglima. Iya. Kalau ada yang melanggar hukum seperti yang dilakukan oleh smelter-smelter Cina ini, ya diproseslah secara hukum. Iya, semester ini kan tujuannya yang disebut hilirisasi, sehingga ada nilai tambah, value added, ya kan? Ya. Ada pajak yang masuk, Ya. ada tenaga kerja yang terserap dari Betul, lokal. betul. Kalau faktanya begini, ya kan? Ya, Mereka coba nih angkanya di Vertu itu 21% lokal, sisanya 79% asing. asing. Di OSS apalagi lebih seru lagi sebaliknya tadi 9% doang lokalnya. Ya. Jadi siapa yang dapat uangnya? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, gaji orang-orang Cina itu RRC itu tidak dibayar di sini. Betul. Tapi langsung dilempar ke luar negeri, ke negeri asalnya. Iya. Jadi nggak ada perputaran uang yang menghidupkan ekonomi daerah di situ kan? Betul. Jadi nggak dapat apa-apa. Dari sisi pajak misalnya pemerintah suka ngasih yang namanya relaksasi. Ya. Ada tax holiday sekian belas tahun, sekian puluh Ya, tahun. ya. Jadi nggak dapat apa-apa. Sumber daya alam diangkut, gila-gilaan. Kita nggak dapat apa-apa, tenaga kerja yang masuk dari sini sudah sedikit, gaji Ya. yang sangat kecil. Ini kezaliman yang luar biasa. Saya jadi sadar kenapa Bang Marwan menulisnya penjajahan. Betul. Jadi kenapa kita sebut penjajahan? Karena Cina itu membangun di Indonesia. Yang terjadi adalah membangun di Indonesia, bukan pembangunan di Indonesia. Oh. Mereka membangun Indonesia untuk mengeruk sebanyak mungkin yang bisa mereka dapatkan, dibawa pulang ke negerinya sana. Jadi membangun berbagai smelter di Indonesia yang mendapat banyak fasilitas dan perlindungan pula terhadap TKA, yang ujungnya nanti manfaat terbesarnya adalah dinikmati oleh investor dan negara Cina itu. Tidak lagi sesuai dengan Pancasila dan pasal 33 yang mestinya sumber daya alam yang kita miliki harusnya dikelola oleh negara ya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Iya. Ini satu paket ini. Negara yaitu BUMN, dan yang kedua poin pentingnya adalah supaya hasilnya bisa dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangankan bicara kemakmuran, untuk jadi TKA, tenaga kerja saja, orang lokal itu tidak dapat gitu kesempatan. Iya. Ya, mana lagi nanti gajinya pun rendah. Kalau audit Bang, siapa yang berwenang melakukan audit Bang? Atau siapa yang kita tugasi melakukan audit? Kalau Pertama, audit kan biasanya. Siapa yang menugasi mereka melakukan Nah, audit? itu yang lebih penting. Yang menugasi itu adalah pemerintah dan DPR. Kita berharap nanti
DPR itu datang ke pemerintah, ini masalah, lalu pemerintah nanti kerjasama dengan BPK, ya kan? Jadi ini sama-sama lembaga tinggi negara ini. BPK tidak di bawah pemerintah, DPR tidak di bawah pemerintah. Kalau mereka bekerja untuk rakyat karena memang mereka gajinya dibayar oleh rakyat, mestinya mereka mengutamakan bagaimana audit ini bisa terlaksana dan hasilnya itu bisa ditindaklanjuti. Berarti setelah ini, entah Ya. IRES, entah kami, entah siapa, harus ada datang ke DPR. Betul. Memberikan semacam petisi atau apapun namanya, Ya. yang mendesak supaya abang sebut tadi, DPR dan BPK melakukan Audit. 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 Oke. Cuman walaupun saya tidak bermaksud skeptis, apalagi putus asa. Iya. Cuman dengan konstelasi Senayan yang seperti sekarang, ampun, udah Ya. bolo kurawa kabeh gitu ya. Ya. Ya tapi nggak tahu lah, siapa tahu Allah gerakkan hati mereka untuk berpihak pada rakyat Indonesia yang sebenarnya gitu Bang ya. Betul, betul. Jadi minimal beginilah, kita harus melakukan kerja Iya. ya sesuai dengan kemampuan. Iya. Soal hasil itu kita serahkan saja kepada Allah. Iya. Jangan juga karena nanti hasilnya kita anggap akan mengecewakan lalu kita tidak melakukan apa-apa. Iya. Itu salah. Oke, setuju Bang. Ya, jadi kita lakukan semaksimal mungkin. Soal hasil silakan Allah yang akan memutuskan. Dan orang-orang yang berkuasa saat ini supaya berpikir bahwa kalau memang mereka bilang mereka Pancasila dan Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ada Tuhan. Oke. Ya, Anda punya kekuasaan, tapi jangan merasa Anda merasa paling punya kekuasaan itu lalu melupakan adanya Tuhan tadi, saya kira. Yes, mudah-mudahan Allah tolong kita semuanya. Insya Allah. Saudara, sekian obrolan saya yang sesungguhnya sangat menarik dengan Bang Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRES Double S, kemudian Ketua Komite SDA dan Lingkungan Hidup kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.